Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B-225-M.SM.01.00/2023. Jadi, kalian nggak perlu ragu-ragu. Untuk kalian yang belum ujian dan sampai hari ini masih kebingungan dalam hal penunjang belajar untuk persiapan ujian, kami mau beri rekomendasi buku yang menurut kami sangat membantu dan worth it untuk menunjang persiapan kalian dalam ujian nanti. Untuk linknya silakan cek di kolom komentar. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Formulasi Lasswell digunakan untuk mempelajari propaganda media di beberapa negara. Penelitian Lasswell menunjukkan bahwa hanya orang kaya yang dahulunya memiliki medium komunikasi seperti televisi dan radio. Karakteristik dari teori Lasswell ini adalah: A. Kemampuan mencatat bagian yang membentuk sistem komunikasi massa. B. Kemampuan eksplorasi komunikasi massa. C. Sumber utama komunikasi massa. D. Penyampaian yang sederhana, mudah dipahami. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu kemampuan mencatat bagian yang membentuk sistem komunikasi massa. Perlu diketahui, karakteristik dari teori Lasswell yaitu kemampuan mencatat bagian yang membentuk sistem komunikasi massa. Nomor 2. Subardi berbicara mengenai perubahan yang harus dilakukan pemimpin organisasi untuk kemajuan organisasinya melalui kampanye yang disiarkan di radio kepada anggota organisasinya. Dari ilustrasi di atas merupakan contoh pengaplikasian model: A. Komunikasi normatif. B. Komunikasi Lasswell. C. Komunikasi praktis. D. Komunikasi common sense. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu komunikasi Lasswell. Komunikasi Lasswell dalam kemampuannya kemampuan mencatat bagian yang membentuk sistem komunikasi. Nomor 3. Berikut yang bukan merupakan produk-produk penulisan humas atau PR writing adalah: A. Surat pembaca. B. Siaran pers. C. Naskah pidato atau naskah sambutan. D. Naskah akademik. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu naskah akademik. Perlu diketahui bahwa naskah akademik adalah naskah hasil kajian hukum terhadap suatu masalah tertentu terkait pengaturan masalah dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah, kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Salah satu produk penulisan Pranata Humas adalah press release. Nomor 4. Berikut adalah fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Senjaja, kecuali A. Fungsi informatif. B. Fungsi regulatif. C. Fungsi persuasif. D. Fungsi edukatif. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu fungsi edukatif. Penting untuk diketahui bahwa Senjaja pada tahun 1994 menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi itu ada 4. Yang pertama, fungsi informatif. Yang kedua, fungsi regulatif. Yang ketiga, fungsi persuasif, dan yang keempat, fungsi integratif. Fungsi informatif, di mana organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan atau bawahan membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan
Di samping itu, juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Fungsi selanjutnya, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Lalu, fungsi persuasif, di mana dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang terakhir, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Nomor 5. Saat terjadi pandemi COVID-19 ataupun dulu saat ada bencana tsunami berskala nasional, pemerintah senantiasa mengupdate perkembangan terkini kondisi korban melalui berbagai bentuk pemberitaan yang akhirnya dapat menggugah empati khalayak. Pernyataan di atas sejalan dengan salah satu fungsi berita dalam praktek kehumasan, yakni A. Membentuk opini publik, B. Meningkatkan partisipasi sosial, C. Mengurangi ketidakpastian, D. Mengontrol wacana publik. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu meningkatkan partisipasi sosial. Perlu diingat bahwa salah satu fungsi berita adalah meningkatkan partisipasi sosial. Berita-berita tentang bencana alam dan pandemi yang menimbulkan korban jiwa maupun materi yang tidak sedikit dapat menggugah rasa empati khalayak. Biasanya dalam pemberitaan akan dicantumkan nomor rekening khusus untuk menampung donasi dari khalayak yang ingin membantu dan kemudian menyalurkannya ke pihak-pihak yang membutuhkan. Selain berkaitan dengan bencana alam, partisipasi sosial juga berkaitan dengan masalah kesehatan dan masalah sosial lainnya, seperti donor darah, operasi katarak, dan sebagainya. Nomor 6. Komunikasi sebagai sebuah proses berjalan melalui beberapa tahap dan proses komunikasinya dapat dikaji melalui beberapa tahapan yang tergambar dalam model-model komunikasi, yaitu model komunikasi dasar dan model komunikasi sosial. Pernyataan di atas merupakan pendapat dari A. Harold Kohns dan Kirill O'Donnell, B. Wilbur Schramm dan Donald F. Roberts, C. Judy Pearson dan Paul Nelson, D. John V. Thiel dan Corlen L. Bofe. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu John V. Thiel dan Corlen L. Bofe. Menurut John V. Thiel dan Corlen L. Bofe, proses komunikasi dapat kita kaji melalui beberapa tahapan yang tergambar dalam model-model komunikasi, yaitu model komunikasi dasar dan model komunikasi sosial. Nomor 7. Selain punya kelebihan, word of mouth juga memiliki sejumlah kekurangan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kecuali A. Sulit diukur keberhasilannya, B. Bergantung pada inisiatif konsumen, C. Susah mengubah persepsi yang terlanjur terbentuk, D. Build an expected image. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu build an expected image. Nah, perlu diketahui bahwa ada beberapa kekurangan dari word of mouth, yaitu pertama, bisa berefek buruk. Anda mendapat keuntungan ketika konsumen memberikan testimoni baik. Sebaliknya, konsumen yang memiliki pengalaman buruk dengan brand Anda juga bisa memberikan testimoni buruk. Anda tidak bisa mengontrol penyebaran dari word of mouth marketing. Jadi, pastikan Anda menawarkan produk dan layanan terbaik bagi konsumen.
Hal ini menghindarkan testimoni buruk yang mungkin menurunkan popularitas brand Anda. Yang kedua, ialah sulit diukur keberhasilannya. Testimoni konsumen kepada teman atau keluarganya biasanya dilakukan secara langsung atau lewat jaringan pribadi. Imbasnya, Anda tidak bisa mengukur pengaruh dari word of mouth marketing pada brand Anda. Berbeda dengan word of mouth marketing offline, Anda dapat mengukur keefektifan word of mouth di internet. Salah satunya menggunakan analytic tools seperti Google Analytics atau Instagram Analytics Tools. Tools ini berguna untuk melacak testimoni dan review di media sosial. Yang ketiga, bergantung pada inisiatif konsumen. Word of mouth dapat diupayakan lewat berbagai strategi pemasaran. Meski demikian, Anda tidak bisa mengetahui apakah strategi ini akan menghasilkan word of mouth atau tidak. Pasalnya, terjadi atau tidaknya jenis pemasaran ini ditentukan oleh konsumen sebagai promotor. Konsumen yang menyukai produk Anda belum tentu memberikan testimoni atau melakukan rekomendasi. Nomor 8. Berikut adalah beberapa kelebihan dari word of mouth, kecuali A. Meningkatkan penjualan, B. Menambah kompleksitas layanan, C. Tidak dibatasi ruang dan waktu, D. Meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap layanan institusi. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menambah kompleksitas layanan. Nah, penting untuk diketahui bahwa kelebihan dari word of mouth yaitu pertama, meningkatkan penjualan tanpa mengeluarkan budget iklan. Dengan rekomendasi yang datang dengan sendirinya dari pelanggan yang puas terhadap pelayanan dan produk Anda tidak perlu mengeluarkan budget lebih untuk beriklan. Tingkat kepercayaan rekomendasi yang datang dari orang lain lebih tinggi dibanding dengan iklan biasa. Selanjutnya, efektif dan efisien. Word of mouth marketing yang positif akan membuat pelanggan datang kembali dan merujuk pelanggan lain yang juga terus kembali, kemudian mereferensikan ke lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, ialah tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak seperti beriklan secara tradisional, WOM atau word of mouth dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap brand Anda. Nomor 9. Perhatikan redaksi berikut. Pada satu level, opini media massa dapat dipertajam oleh opini dari opinion leader. Namun, pada saat yang sama, interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya atau informasi dari berbagai sumber mampu menguatkan atau melemahkan opini media massa tersebut. Interaksi yang kompleks tersebut dapat bersumber dari interaksinya dengan teman, keluarga, sekolah, perusahaan, yang kemudian akan menjadi penyaring. Pertanyaannya, kondisi di atas sangat relevan dengan salah satu teori dalam ilmu komunikasi, yakni A. Individual Differences Theory, B. Sense Extension Theory, C. Multi-Step Flow Theory, D. Cultivation Theory. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu Multi-Step Flow Theory. Penting untuk diingat bahwa teori multi-step flow yang artinya efek media adalah bagian dari kompleksitas interaksi. Pada satu level, opini media massa dapat dipertajam oleh opini dari opinion leader, namun pada saat yang sama, interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya atau informasi dari berbagai sumber mampu menguatkan atau melemahkan opini media massa tersebut. Interaksi yang kompleks tersebut dapat bersumber dari interaksinya dengan teman, keluarga, sekolah, perusahaan yang kemudian akan menjadi penyaring. Nomor 10. Decoding dapat dijelaskan dengan penerima yang menafsirkan pesan dan hanya mengunjungi pengetahuan tentang apa yang biasanya berinteraksi dengan asal. Contoh konversi decoding adalah A. PQR ke PQR, B. PQR ke PQR, C. JPG ke Word, D.
PPT ke XL? Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu PQR ke PQR. Perlu diketahui bahwa decoding dapat dijelaskan dengan penerima yang menafsirkan pesan dan hanya mengunjungi pengetahuan tentang apa yang biasanya berinteraksi dengan asal. Contoh konversi decoding yaitu PQR ke PQR. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.